Iya, apa arti sujud? Ingat Bapak Ibu, sujud beda dengan sajad. Kalau sajad, kepala diletakkan di muka diletakkan di atas tempat sujud, lalu kemudian ketika isi kepala itu kemana-mana, ke pasar, THR, ya baju baru dan lain-lain sebagainya, itu tidak sujud namanya, baru sajad. Ya, yang sujud itu ketika dia mampu lebur sifat-sifat dirinya terhadap sifat-sifat Allah. Sudah tidak ada lagi kekuatannya di situ Bapak Ibu, seperti yang kita sebutkan dari awal tadi. Tidak ada kekuatannya. Ketika ego-ego dan sifat-sifat kedirian kita itu sudah tidak ada, maka yang hadir pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ada hadisnya kan? Ketika Nabi bersabda, ya, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Bahwa seorang hamba akan dekat dengan Tuhannya manakala dia dalam keadaan sujud. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang insya Allah senantiasa dimuliakan, dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya di dalam Al-Quran ada 4 fungsi daripada sholat itu terhadap umat Islam atau orang Islam itu sendiri. Dalam hadis juga ada 1. Jadi kalau kita mau melihat bahwa fungsi sholat itu sesungguhnya ada 5. 4 di dalam Al-Quran, 1 di dalam hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fungsi dari salat itu yang pertama adalah lizikrillah. Aqimis sholata lizikri. Dalam surat Taha ayat 14 Allah berfirman, ketahuilah bahwa salat itu adalah untuk mengingatku. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni menenangkan jiwa. Ya. Yang ketiga, yakni tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sementara yang keempat adalah menghapus dosa-dosa kita. Ya. Dan yang kelima, seperti di dalam hadis disebutkan, untuk kesuksesan di akhirat. Dalam hal ini jalan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita bahas pada malam ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tidak mungkin kita bisa bahas ya semuanya yang kelima ini. Paling tidak Bapak Ibu, kita lihat tadi bahwa fungsi daripada sholat itu pertama adalah mengingat Allah. Ya. Yang kedua adalah menenangkan jiwa. Pertanyaannya sekarang, ya, karena mengingat Allah, bukan sholatnya yang menenangkan jiwa, tapi dari mengingat Allah itulah yang akan menenangkan jiwa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, fungsi sholat mengingat Allah, akan tetapi dengan mengingat Allah itu yang menghantarkan kita untuk menenangkan jiwa kita. Pertanyaannya sekarang, tenangkah jiwa kita semuanya? Jangan-jangan di dalam salat juga kita tidak, ya, jiwa kita tidak tenang. Kenapa? Iya. Kita selalu gelisah dikarenakan dengan apa hadirin yang dimuliakan Allah? Apa yang membuat kita gelisah dalam salat? Banyak orang mungkin hanya dengan bacaan Pak Imam itu yang panjang, dia sudah gelisah. Berarti ternyata sholat itu tidak mampu menghantarkan dia untuk menenangkan jiwanya. Di luar daripada sholat kita, apakah jiwa kita juga sudah tenang? Sementara fungsi sholat ini adalah menenangkan jiwa. Yang ketiga, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sehingga hasil daripada sholat itu, orang sudah tidak marah-marah lagi, orang sudah tidak gosip lagi, sudah tidak sumpek lagi hatinya, sudah tidak lagi menceritakan kejelekan orang lain, sudah tidak memfitnah lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul sampai hari ini sudah berapa tahun kita sholat, sudahkah kita terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar itu? Sudahkah kita tidak menceritakan aib orang? Sudahkah kita bahwa dengan mulut kita sampai rahasianya orang tersebar? Ini hadirin yang dimuliakan Allah.
Seorang yang jiwanya tenang tidak pernah mengurusi urusannya orang lain. Seorang yang jiwanya tenang itu bahagia. Kapanpun itu dalam zona tidak tenang, tidak senang pun sesungguhnya dia masih tetap tenang dan senang. Hadirin yang dimuliakan Allah, tetap bahagia. Nah kalau tidak, berarti ada yang salah dalam sholat kita. Jangan-jangan kita hanya mengerjakan sholat, tidak mendirikan sholat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya itu mesti kita harus hati-hati. Jadi kalau sholat itu tidak mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar dan tidak mampu menenangkan jiwa kita, pertanyaannya kembalinya ke kita. Bagaimana sholat kita selama ini? Nah ini Bapak Ibu, kita lihat pengertian sholat saja. Apa arti sholat? Itu seakar kata dengan salawat, seakar kata dengan usul, wasilah, wassalah, ya, wasail, mausul. Apa arti semua itu? Sesungguhnya salat itu adalah keterhubungan antara hamba dan Allah. Keterhubungan, koneksi antara hamba dengan Tuhannya. Salat itu adalah ketersambungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bukan hanya pada saat salat, di luar daripada salat itu juga akan tetap tersambung. Sehingga dengan ketersambungan itulah akan melahirkan tajalli atau manifestasi sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya sebagai Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemberi, Maha Lembut, dan lain-lain sebagainya. Adakah kita memiliki sifat-sifat seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau tidak, pertanyaannya berarti bagaimana dengan sholat kita? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Adakah sholat kita itu betul-betul kita dirikan sholat? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna sholat as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Makanya ketika seseorang belajar tentang bagaimana memperbaiki sholat, ingat peristiwa Rasulullah SAW pada saat beliau dimi'rajkan, ketika beliau menerima perintah salat lima waktu itu. Apa yang terjadi pada saat itu? Nabi diperjalankan. Iya. Makanya ketika kita ingin sholat, mau mi'raj dalam sholat, mesti harus memiliki syarat-syarat untuk bermi'raj. Apa syaratnya untuk bermi'raj dalam sholat? Seperti yang dilakukan oleh yang dialami oleh Nabi SAW. Syaratnya itu yang pertama adalah, mesti harus menjadi bi'abdihi. Di situ disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, jadi kalau bicara soal salat Bapak Ibu, bukan kita sesungguhnya yang terlibat dalam hal itu. Bukan otak kita, pikiran kita yang terlibat. Ketika Nabi dimi'rajkan, diperjalankan, beliau tidak berjalan tapi diperjalankan. Beliau tidak menjadi subjek, beliau hanya menjadi objek dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau kita salat, kita yang mau salat, ego kita masih ada, itu belum bisa salat di situ, belum bisa mi'raj di situ. Selama masih ada aku, saya sebagai pejabat, sebagai siapa, tidak akan mungkin bermi'raj Bapak Ibu. Karena syarat untuk bermi'raj yang pertama adalah bi'abdihi, harus menjadi hamba sejati di hadapan Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Selama masih ada aku, tidak bisa mi'raj. Makanya Nabi dibuka jabatannya sebagai Nabi. Bahkan identitasnya sebagai Muhammad pun juga dibuka. Bahwa yang bermi'raj bukanlah Muhammad. Yang bermi'raj bukanlah Nabi. Tapi yang bermi'raj di situ adalah bi'abdihi, hamba Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Itu syaratnya yang pertama. Jangan ada ego di situ. Coba kalau kita mau salat, loka khusyuk matu mas sempajang. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena masih egota yang ada. Coba pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Dalam wilayah kepasrahan inilah sehingga menimbulkan hilangnya ego-ego kita. Tidak ada apa-apanya saya ini ya Allah. Tidak ada kekuatanku yang membuat aku mampu mengangkat tangan, yang membuat aku bisa berdiri, yang membuat aku bisa berbicara. Itu sesungguhnya adalah Engkau ya Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, lailan, ciptakan suasana al-lail. Apa itu al-lail?
Ya, al-lail itu kalau dalam kamus lisanul Arab itu disebutkan, itu bisa berarti kecintaan, kerinduan, kehangatan, kesyahduan, ketenangan, kedamaian. Maka seseorang yang mau bermi'raj itu mesti harus menciptakan suasana seperti itu. Selama masih ada dendam, masih ada marah, masih ada sumpek, ya, masih ada apa namanya ya, rasa nafsu yang mendikte kita, itu tidak mungkin kita bermi'raj. Yang bisa membuat kita mi'raj itu ada suasana-suasana damai di situ, suasana apa namanya, tenang di situ. Makanya al-lail itu sesungguhnya adalah bahasa simbolis yang dalam pengertian kita selama ini yang disebut al-lail itu ketika malam sudah gelap, sudah tenggelam matahari, suasana dalam keadaan sesungguhnya hanya bahasa simbolis. Di siang hari manakala seorang hamba mampu menciptakan suasana ketenangan, kesyahduan, ketika sudah sudah tidak ada lagi orang di rumahnya, tinggal dia sendiri, semuanya pada berangkat ke kantor, ambil air wudhu setelah mandi, masuk ke dalam kamar, tenang di situ, sholat di situ, karena di situ ada suasana al-lail, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang masih suka marah-marah, masih dendam, berarti sholatnya dipertanyakan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, iya, syarat untuk bermi'raj adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa itu masjid? Masjid itu adalah tempat sujud. Iya, apa arti sujud? Ingat Bapak Ibu, sujud beda dengan sajad. Kalau sajad, kepala diletakkan di muka diletakkan di atas tempat sujud, lalu kemudian ketika isi kepala itu kemana-mana, ke pasar, THR, ya, baju baru dan lain-lain sebagainya, itu tidak sujud namanya, baru sajad. Ya, yang sujud itu ketika dia mampu lebur sifat-sifat dirinya terhadap sifat-sifat Allah. Sudah tidak ada lagi kekuatannya di situ Bapak Ibu, seperti yang kita sebutkan dari awal tadi. Tidak ada kekuatannya. Ketika ego-ego dan sifat-sifat kedirian kita itu sudah tidak ada, maka yang hadir pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ada hadisnya kan? Ketika Nabi bersabda, ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Bahwa seorang hamba akan dekat dengan Tuhannya manakala dia dalam keadaan sujud. Wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Ingat, apa yang disebut dengan sajidun? Sajidun itu bukan hanya pada saat dia sujud. Yang disebut sajid di luar sholat dia juga sujud. Dia tidur dia sujud. Dia makan dia juga sujud. Dia bekerja dia juga sujud. Itu yang disebut dengan sajidun. Kalau dia hanya sujud dalam sholat, itu tidak sujud namanya, hanya yasjudu dalam bahasa Arab. Yasjudu itu fi'il mudhari, pekerjaan yang sedang berlangsung. Tapi sajidun selama-lamanya dia sujud. Maka 24 jam itu sesungguhnya dipakai untuk sujud. Inilah yang disebut dengan sempajat tepetuh. Orang yang mampu lebur dalam sifat-sifat Allah, sudah tidak ada lagi kekuatannya, bukan dirinya yang membuat dia bisa salat, bukan dirinya yang membuat dia bisa berdiri, tapi sesungguhnya itu adalah kehendak Allah, dipasrahkan segalanya. Inilah yang disebut dengan sajidun Bapak Ibu. Dan orang yang mampu melakukan ini, inilah nanti yang akan berpengaruh dalam kehidupannya. Allazi barakna haulahu, akan berberkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah jabatannya, berkah anak-anaknya, berkah keluarganya, berkah teman kantornya, berkah orang-orang yang di sekitarnya. Allazi barakna haulahu. Dan kehidupan seperti inilah ya yang disebut orang tua dulu kita, tuo temas sisi lalu. Jadi rumah sisi lalu tadinya baca-baca. Tapi yang disebut dengan masisi lalu, kemelekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Pada saat sudah melekat senantiasa bersama dengan Allah, maka insya Allah akan pasti ada keberkahannya. Tapi kita yang dianggap berkah itu ketika rezekinya banyak, uangnya banyak, mobilnya bagus. Ketika berdoa kepada Allah yang diminta
apa? Jabatan, rezeki, kesehatan, jodoh, PNS dan lain-lain sebagainya. Padahal hanya seberapa sih di situ Bapak Ibu? Kenapa bukan si pemiliknya yang kita minta? Ya Allah, yang aku minta bukan apamu, bukan rezekimu, bukan jabatan, bukan kesehatan. Cukup hanya Engkau ya Allah yang aku minta. Pernahkah kita berdoa seperti itu Bapak Ibu? Pernahkah kita meminta bahwa yang kita harapkan adalah Dia? Yang selama ini kita harapkan apa? Hanya dunia. Dan itu yang membuat kita ya selalu didikte oleh keinginan. Ketika keinginan tidak tercapai, maka marah kita, benci kita. Tapi manakala kita sudah bisa berdamai dengan keinginan yang tak tertunaikan, itulah sesungguhnya hidup yang tenang Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.